juga. Banyak juga guru Pak yang paten Pak. Macam aku ini Pak, tapi ada juga guru patentengan banyak juga itu Pak. Banyak juga tuh. Jadi ibaratnya itu macam kita membeli jeruk dalam karung ini Pak. Satu, dua, tiga, ada Pak yang busuk Pak. Yang patentengan ini lah. Jadi Pak, ada itu banyaknya patentengan itu dimainkannya. Yang paten itu macam aku lah kan. Nah itu bos. Tapi Bang Safwan itu penyampaiannya menarik ya mengenai masalah memberi dan menerima. Ya. Bahkan ada istilah sesedih-sedihnya kita minta nggak dikasih, lebih sedih lagi orang ngasih kita nggak terima. Iya, iya, iya. Nah, pemberian dan penerimaan yang dilakukan oleh Bang Safwan atau yang dibahas tadi itu kan pemberian setelah dia merasakan sesuatu, baru diberikan, itu namanya apresiasi. Itu nggak bisa dikaitkan dengan gratifikasi ya, artinya bukan untuk menyogok. Itu menurut saya nilainya memang jauh berbeda lah. Karena kami juga ada ikatan alumni itu sering melibatkan misalnya acara di Jakarta, kita undang guru-guru itu. Besar sekali hatinya, ya kan? Jadi memberi walaupun itu tadi, memberi walaupun nilainya nggak seberapa, tapi perhatian itu yang cukup menyenangkan, membesarkan hati. Aku rasa itu tadi apanya. Jadi nggak bisa hitam putih juga masalah pemberian kepada guru ini. Tapi pemberian kepada guru sebelum naik kelas itu beda. Tapi ini kan udah jadi orang, dia memberikan sesuatu ke Bang Safwan itu beda betul itu. Saya itu sangat appreciate. Aku tengok masalah pemberian ini memang harus hati-hati lah. Aku pertama kali aku ngajar, mata kuliahku dipegang dosen itu diberikan kepada Dia bilang gini, apapun juga kau jaga nama kau. Jangan sempat orang melecehkan kau, murid melecehkan hanya gara-gara kau perilaku nggak baik. Nah, aku katanya tidak pernah menerima murid, tidak pernah menerima mahasiswa dari mulai ujian sampai pengumuman. Mau datang kapan pun boleh, tapi dari mulai ujian sampai pengumuman itu kita putus. Jangan ada apa-apa. Artinya berapapun nilai kau, kalau kau datang sama aku akan berikan, aku pasti nggak membuat kau lulus. Kenapa? Kau minta tolong sama aku, kau nggak percaya sama diri kau. Kenapa aku mesti percaya sama diri kau? Kau aja nggak percaya sama diri kau. Masa aku mesti percaya sama diri kau? Nah itu aku pakai. Memang kadang-kadang kalau zaman sekarang, kalau dulu kita kan sangat hormat sama guru, tapi kadang-kadang sekarang mahasiswa atau murid itu menganggap guru ini apa namanya bisa dibayar semua. Itu yang membuat rusaknya. Adalah kita pernah pengalaman lah dulu. Kau beli kain di sana, kau cantumkan, kau bilangkan harga sekian, kau kasihkan NIM kau di situ. Nah, harga kaos kau yang 200, kalau yang baju kau beli yang 200.000, 300.000, 400.000, kalau 400.000 kau dapat A. Itu ada juga yang mengkomersilkan itu. Itu yang membuat kita berat. Tapi kenapa kita balik lagi? Kenapa dia mengkomersilkan jabatannya? Karena beban hidupnya berat. Itu nanti ditawarkan utang, ditawarkan ini, dia harus bayar. Uangnya sudah habis dipotong. Harus membeli lagi ini. Ada satu orang itulah. Kenapa kau minta duit dari mahasiswa? Kemana lah bang, aku baru ngambil mobil katanya. Ya macam mana? Beban itu yang jadi, membuat itu artinya guru itu bukan lagi jadi panutan. Jadi sebenarnya daripada guru itu kan harus tercermin untuk ditiru oleh murid ataupun siswa. Tapi ya kan tekanan hidup. Ya masalah itu kan ya bagaimana dia memanage keuangan dia dong. Kalau misalnya dia lebih besar pasak dari tiang itu dia tidak mendidik sesuatu kepada muridnya. Bagaimana itu memanage uang. Kan gitu kan? Jadi nggak pernah cukup, belum apa-apa udah beli mobil misalnya. Butuh cicilan, akhirnya menerima sogokan dari siswa kan. Kira-kira kayak gitu. Itu terjadi terutama aku lihat di sekolah-sekolah yang kelas atas ya. Safwan ini pernah menjadi guru di SMA 1, SMA yang paling bergengsi di Medan, dan rata-rata murid-muridnya itu ada datang dari keluarga yang kalangan atas. Ya. Jadi kadang-kadang kita bisa ngerti bagaimana jadi guru, kita melihat murid kita datang itu sudah naik kereta, kita masih naik sepeda. Aku rasa Safwan pernah mengalami itu. Ketika dia bisa naik kereta, murid datang naik mobil. Nah, jadi ada terasa, apalagi kalau sudah campur tangan dari keluarga.
misalnya keluarga pejabat. Nah, tapi mengenai hadiah tadi, ya, aku kan melihat begini, kita ini mempunyai guru favorit. Setiap orang ada guru favorit. Ini bukan karena dia suka membuat nilai kita tinggi, tetapi kita merasa bahwa apa yang diberikannya itu dengan penuh perhatian. Kita juga bisa menilai lah, murid-murid juga bisa menilai mana guru yang benar-benar profesional sebagai guru memberi ilmu, ada juga guru yang cuma asal ngomong saja ya, walaupun kita masih kecil usia kita. Aku mulai terasa, mulai berkurangnya nilai guru, mulai terasa di SMA. SD, SMA itu sebagai murid, aku adalah murid yang penurut. Murid yang sangat patuh. Ya. Nah, di SMA kita mulai bandel sama guru kita. Mungkin bukan salah dia, salah kita. Karena kita merasa juga udah mulai punya pendapat, udah mulai usia 18, kita sudah mulai merasa bahwa kita ini adalah Superman. Kita punya kebenaran juga, selain guru itu punya kebenaran. Dan kebenaran itu sering beradu, nggak cocok satu sama lain. Nah, tiba-tiba anak yang tadinya penurut di taman kanak-kanak, di SD, SMP, di SMA, dia menjadi tukang ribut. Dia menjadi pembuat masalah, membuat onar. Melawan guru, itu adalah satu hal yang dianggap jagoan itu oleh kawan-kawan. Itu periode guru yang baik itu dulu pada periode Imtak tahun 60 sampai tahun 90. Apa yang maksud dengan periode Imtak? Iman dan takwa. Oh. Nah, di situ memang betul-betul yang kata istri itu guru dan murid itu sama-sama kerjasama deh, kooperatif betul. Dua-duanya benih yang baik. Istilah paten Bali kami itu kalau memang bibit yang baik dibuang ke laut menjadi pulau deh. Ya kan? Jadi saya senang kali itu, saya masuk itu pada waktu yang tepat, pada periode yang bagus. Imtak itu, iman dan takwa itu memang sudah ditanamkan oleh orang tua yang di rumah masing-masing. Begitu ke sekolah dia, kita tinggal apa saja, menghalus saja, memperhalus. Kemudian juga kita bisa saling sharing, ya kan? Dan juga kita bisa saling diskusi. Saya melihat begini, memang benar periode-periode tahun SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu periode yang benar-benar butuh garangnya anak-anak SMA itu. Tapi saya tidak mau menjadi menggurui di kelas itu saya. Karena saingan saya sudah banyak di situ, ya. Karena masa itu kita saingan kita udah banyak. Kita bukan guru satu-satunya lagi. Di rumah kita pun, di tetangga kita pun sudah banyak orang, ada dokter, insinyur, ada yang pengacara, SA, segala macam, sudah ramai. Jadi sarjana semuanya. Tapi sebelum tahun 60-an itu, guru itulah satu-satunya pemegang kekuasaan pendidikan itu. Maka dia ditakuti, disegani. Saat itu, saat kau menjadi guru di SMA 1, jarak umur kau dengan murid itu kurasa 10 tahun ya? Hampir, yes, 10 tahun. Nah, berarti kan sangat dekat. Mungkin penghargaan itu karena dia lihat kau masih muda juga. Ya, memang aku situ, waktu itu aku dapat gelar jadi Selamat Raharjo gitu. Oh, iya. Ya, jadi aku nggak tahu itu Bang Abdullah kan, waktu aku pergi masuk ke kelas 3 fisika 1 tuh, sampai berjalan kaki, orang berteriak semua, anak-anak itu macam preman. Selamat Raharjo masuk, Selamat Raharjo. Aku nggak tahu, ya kan? Aku masuk kelas biasa saja. Terakhir setelah dia mau naik kelas, barulah dia membocorkan rahasianya. Pak Sapuan ini kami gelar itu Selamat Raharjo. Wah, paten kali kata gue. Kalau sempat dibilangnya selamat Tugimin kan, naik juga darah gue kan. Ya kan? Ya. Jadi aku jadi idola dulu. Sama Raharjo aku di kelas itu. Ya. Wajah juga mendukung. Sebenarnya pengaruh guru terhadap anak murid dalam pengembangan mental itu saya kan ada masa. Jadi SD, SMP, SMA itu kan beda-beda. Makanya guru itu juga diajarkan tentang perkembangan psikologis, ya kan, karakter dan lain sebagainya. Maka ada masa puber. Nah, sekarang persoalannya misalnya kita lihat yang paling dalam, yang paling besar mempengaruhi mental atau perilaku, attitude seseorang itu yang diperoleh dari sekolah itu, kalau menurut saya, tapi nggak tahu, nanti tolong dikoreksi kalau salah, ya mulai dari SD sebenarnya. Kenapa? Saya lihat anak-anak itu kalau pulang ke rumah, anak SD itu sangat membanggakan gurunya. Jadi apa yang dibilangkan gurunya itu absolut. Kita bilang di rumah itu salah, guru saya bilang begini. Jadi bayangkan bagaimana bahayanya kalau guru tidak mengerti mendudukkan posisinya pada saat itu. Nah ini penting. Jadi kayak misalnya tadi dibilang waktu SMA lain lagi. Mungkin Sapuan tadi merasa beda ya. Satu apresiasi dari
dari murid terhadap gurunya dalam bentuk-bentuk fisik itu mulai terasa karena usia tadi kan bedanya nggak begitu jauh dan mereka sudah remaja. Tapi kalau anak-anak SD itu kan lebih banyak kitanya. Oleh karena itu tadi mungkin pertanyaan aku yang mendasar itu yang sering dibahas selama ini masalah kekerasan di dalam sekolah. Apakah itu yang sekarang jadi HAM, yang dulu itu biasa-biasa saja dan malah diingat sebagai pemicu orang itu sukses. Jadi kalau bicara success story-nya nggak pernah hilang, aku pernah dicubit, dan ini menjadi pemicu. Tapi apakah harus seperti itu? Apakah itu juga tidak akan berdampak negatif juga terhadap perkembangan mental seseorang? Suatu hari dia akan melakukan tindakan harus dengan keras supaya orang ngikut terhadap kemauan dia. Nah mungkin bisa diberi, ini dua pertanyaan ya. Satu mengenai tadi itu kekerasan di sekolah, sebenarnya bukan kekerasan, itulah cara guru mendidik zaman dulu. Yang kedua, memahami bagaimana mengembangkan perilaku anak didik ini kalau kita tidak paham terhadap perkembangan mental mereka gitu. Ya, jadi begini, aku dulu betul kata-kata Pak Idul Sapla tadi, begitu masuk SMA 1 itu kan ditawarkan oleh Yakob Umar dulu tuh, ada Yakob Umar itu status PDK. Kawanku dulu tuh masih dikit, dia tingkat sarjana muda, aku tingkat 2. Jadi kami sudah berkawan. Sakuan, ibu masuk SMA 1 aja. Bantu itu Ibu Heriah, istri saya situ. Anda kan penulis sastrawan katanya. Lalu aku takut juga itu masuk SMA 1 tuh, kebun juga aku. Bagaimana tuh Pak, aku SMA 6 saja lah, dekat rumahku sana di Sukarame, Mandala. Tidak usah, kau situ aja kau. Marah sama aku dia, kau mau diangkat, kau bagus, kau mengelak kau. Inilah kau Melayu ini, marah sama aku. Jadi lama-lama kan, oke lah Pak, siap. Betul lah, begitu masuk SMA 1, agak grogi juga aku, Itu anak Panglima Kodam Bukit Barisan, ya kan? Anak Harsonin Hartas itu dulu, anak Pangderal, ya kan? Poltabes Medan, Ika Rata dulu itu situ, lengkap semua itu. Ali Geno, ya kan? Kemudian Ali Geno segala macam. Jadi anak wali kota pun segala macam. Jadi aku pun hati-hati. Nanti nembak orang tuh nggak ada. Kalau kau sudah masuk kelas orang tuh padam semua tuh, diam semua itu. Betul lah, masuk kelas. Cuman itulah kadang-kadang pemanfaatan juga orang tuh kadang-kadang. Wah ini anak-anak PGD ini bisa juga aku gunakan ini. Waktu aku dicabut dulu PLN distrik rumahku karena curi PLN katanya, aku didenda. 3 hari sebelum itu aku jumpai terus anak buahku di situ kan, si Polan, sini dulu kau. Bapak mana? Bapak masih di Siantar Pak. Kenapa? Ini masalah Bapak ada gini. Bapak sekarang dicabut ini PLN ini, maka Bapak diterang cahaya lampu aja nih, menulis tentang kalian. Siapa? Lalu aku dipanggil ajudan Panglima aku situ. Kecil juga aku tulis. Ini 2 gendang ini, tak Bapak belum aku nanti pukul atau macam-macam bukan. Ternyata direalisasi orang tuh. Wah ini Pak Guru si Polan ini bantu. Alhasil ya aman, tak kena dendaku, bayarnya wajar-wajar sajalah. Jadi banyak juga yang menggunakan itu. Ngambil SIM aku dapat bebas juga tuh, free aja. Ya anak Poltabes pula ya kan, langsung masuk ke dalam. Tapi begitu pun angka dia tak naik kau bikin kan, itu yang penting. Tidak, tak naik, dia biasa aja lah, tidak naik kali lah, sejam colok kali, tetap lah. Ya. Coba begitu, itu sama prinsipnya, Pan, dengan kami di dunia kewartawanan. Ya. Sering itu masalah amplop. Dikasih amplop, takut gimana ngasih amplop. Susah kita mecahkan. Sementara tadi itu juga menyinggung bahwa wartawan hidupnya susah juga. Hampir sama-sama guru. Ya. Diterima salah, tak diterima pun salah. Jadi aku ambil kebijaksanaan sendiri. Yang mungkin agak berbeda dengan kode etik jurnalistik. Aku bilang, kalau kau dikasih orang, ambil aja. Tetapi, nilai berita kau jangan tergantung uang itu. Karena ada begitu, bahwa ketika kau berbuat bukan karena uang itu kau membuat berita kau membuat berita dari hati dan pikiran kau. Nah kalau itu bisa kau lakukan, terima uang itu, ya udah gunakan. Tapi jangan karena uang itu kamu mengatakan yang bagus jadi jelek atau yang jelek jadi bagus. Jangan terpengaruh uang, terima aja uangnya. Jadi kayak pemilu lah, terima uangnya, pilih yang lain. Jadi mereka ini kan guru, artinya mereka lebih paham. Artinya bagaimana menilai, yang kau bilang itu aku setuju. Kalau kita punya mental yang begitu kuat, tapi aku nggak begitu yakin banyak orang kalau sudah menerima itu nggak ada pamrihnya. Artinya sulit ya. Pertama mungkin iyalah seperti itu, tapi lama-lama dia telah berbuat baik dalam bentuk-bentuk finansial, takutnya
akan terpengaruh ya dengan integritas kita. Jadi jawab begini, Raja sudah tadi berangkatkan dari situ yang mengatakan bahwa bagaimanalah ini perlakuan kita terhadap murid ya. Ada guru yang berpakaian SMP ikut ya dengan pakaiannya. Nah, mungkin aku melihat hal ini belum sampai separah itu. Mungkin mereka hanya mau mencoba mengidentifikasi diri dengan kelompok itu, dengan perguruan itu. Tetapi mungkin caranya kurang begitu simpati ya. Hal-hal lain yang disebutkan Rajab tadi adalah mengenai hukuman kepada anak sekolah. Nah, ini ada terus yang aku lihat pergeseran nilai-nilainya begini. Dulu kalau orang-orang dulu murid dulu dipukul oleh guru ya, itu kita anggap itu satu hal yang biasa. Raja mengatakan ketika kita adukan kepada orang tua kita tambah marah sama kita. Sekarang kalau dikasih orang tua datang ke sekolah dimarahi itu guru. Nah dulu kalau orang tua kita datang ke sekolah malu kita malu. Aduh bapak aku datang. Rasanya kita kayak dibikin jadi anak manja gitu. Jangan datang. Diantar saja pun kita tak mau. Diantaranya tak mau. Karena kenapa? Karena yang sekolah itu kan kita, bukan orang tua kita. Jadi hal-hal begini, Jab. Apakah itu masih terjadi sebagai satu pergeseran nilai? Begini, Bang. Sebenarnya ini ada kaitan yang erat dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari oleh guru di sekolah. Kita masih dalam slot sekolah ya, guru. Ada beberapa pekerjaan dilakukan guru yang sewajarnya dilakukan setiap hari. Contoh, di awal-awal dia harus melakukan persiapan sebelum masuk kelas nih, Pak. Kedua, dia masuk ke mengajar dan mendidik. Ketiga, dia mengevaluasi. Ketiga, dia memberi nilai. Dan selanjutnya, buat persiapan lanjutan lagi. Inilah langkah-langkah kerja guru yang ideal sebenarnya. Tapi,